Shalom kelas 8, selamat bertemu kembali pada pelajaran agama Kristen. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh Alkitab yang beriman dan berpengharapan. Iman dalam perjanjian lama disebut dengan berpegang teguh pada apa yang diyakini dan dipercayai. Orang Kristen memegang teguh dan percaya kepada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini akan terlihat dalam perbuatan-perbuatan kita. Dalam Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari mengenai iman. Yang pertama, Nuh. Nuh merupakan tokoh fenomenal yang terkenal pada zamannya karena ia membuat bahtera di atas gunung. Karena hal ini diperintahkan Tuhan kepadanya. Banyak orang yang mengejek dirinya, bahkan menganggap Nuh sudah gila. Berbagai tekanan dialaminya, namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk tempat tinggalnya. Sampai tiba saatnya ketika mereka sudah masuk ke dalam bahtera, turun hujan 40 hari lamanya hingga seluruh bumi tergenang air dan tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan seisi rumahnya. Kedua, Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia taat kepada perintah Tuhan tanpa mengeluh. Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar dan diberkati Allah. Abraham pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan, namun ia mengandalkan janji Tuhan dalam hidupnya. Abraham percaya dengan sepenuhnya dan menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Berbagai rintangan kemudian dihadapi oleh Abraham, namun yang paling puncak dari perjuangannya ialah ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, menjadi korban baginya. Anak ini, Ishak ini sudah diperoleh dari Tuhan setelah lama dinantikan. Ia pun memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan Ishak. Namun Allah meluputkan Ishak. Sebagai gantinya, ia menyediakan hewan kurban bagi Abraham. Melalui ujian ini, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Tindakan Abraham didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercayai, mereka merasakan kedekatan dengannya, mereka membangun relasi dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, perempuan Kanaan yang percaya. Dalam kitab perjanjian baru ada peristiwa mengenai iman yang bisa kita lihat, yaitu perempuan yang Kanaan yang percaya yang tertulis dalam Matius 15 ayat 21-28. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah tempat tinggalnya, perempuan ini segera pergi ke sana, meminta Yesus menyembuhkan penyakit anaknya. Yang menarik ialah pertama sekali Yesus tidak memedulikan perempuan ini, tetapi karena perempuan ini tetap berusaha mendekati Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya, Tuhan melihat keteguhan hatinya, dan dengan melihat keteguhan hatinya itu, Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Yang keempat, perwira di Kapernaum. Ada seorang perwira yang hambanya menderita sakit keras. Rupanya perwira itu adalah seorang Romawi. Ia sangat mengasihi hambanya itu. Ketika sang perwira mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu. Yesus pun mengabulkan permintaan perwira Romawi itu. Namun ketika perwira itu tahu bahwa Yesus akan ke rumahnya, ia merasa tidak pantas menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Ia hanya meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh. Karena ia percaya tanpa perlu datang pun Tuhan Yesus ke rumahnya, Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikianlah Yesus memuji iman perwira Romawi itu dan menyembuhkan hambanya yang sakit. Supaya kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan akan Yesus Kristus, maka kita dapat melakukan beberapa hal seperti berdoa, menyanyi, membaca Alkitab. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.